Yo everyone, welcome back again with me Fahim dalam program Masih Misteri. Program yang membahas tentang cerita rakyat, legenda, mitos yang berkembang di masyarakat. Nah kali ini gue akan membawakan sebuah cerita, legenda, atau bisa kalian anggap juga mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat di Provinsi Bengkulu, terutama di kota Bengkulu, yaitu kisah rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Nah sebelum kita mulai ceritanya, intro dulu. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, lebih baik kita flashback dulu tentang cerita dari rumah pengasingan Bung Karno ini. Yaitu rumah Bung Karno ini ditinggali dari tahun 1938 sampai 1942 di Bengkulu. Dari sinilah awal cerita Bung Karno tinggal bersama istrinya yaitu Inggit Ginarsi dan ketiga anak angkatnya yang menyertai Soekarno saat dibuang ke ND dan ke Bengkulu. Nah, saat di Bengkulu, dulu Bengkulu namanya Bengkulen. Nah, di Bengkulu, Soekarno mendiami sebuah rumah di daerah Anggut Atas. Mungkin kalian sudah tahu, nggak jauh dari rumah itu juga ada rumah Ibu Fatmawati. Ya, pokoknya tidak jauh dari sana juga terdapat rumah Ibu Fatmawati. Nah, rumah panggung ini atau rumah lama ini memiliki banyak cerita dan kisah-kisah historis. Nah, kita mulai dulu nih. Dari mana cerita Bapak Bung Karno ini bisa tinggal di sana. Nah, jadi cerita bermula di kota Bengkulu saat Soekarno diberikan tugas untuk mengajar salah satu sekolah rakyat Muhammadiyah oleh salah satu tokoh Muhammadiyah Bengkulu yang bernama Hasan Din. Nah, ketika mengajar di kelas, di mana Soekarno tertarik dengan seorang gadis muda, cerdas, berani, yaitu bernama Ibu Fatmawati. Yang pada saat itu Ibu Fatmawati masih berumur 20 tahun. Namun pada saat itu masih terjadi polemik karena Bung Karno masih memiliki istri sah yaitu Ibu Inggit tadi. Nah, akan tetapi niatan cinta tersebut akhirnya membuat Soekarno berpisah dengan Ibu Inggit Ginarsi dan menikahi Fatmawati di tahun 1943. Jadi setelah kedatangan Bung Karno ke Bengkulu pada 1942 pada saat pengasingan, setahun setelah itu Bung Karno menikah dengan Ibu Fatmawati yang diwakili oleh penghulu. Karena saat itu Bung Karno dibawa ke Jakarta oleh kolonial penjajahan Jepang. Jadi dipindahkan lagi pengasingannya kembali ke Jakarta. Nah, singkat cerita, Bung Karno dan Ibu Fatmawati dikaruniai oleh 5 orang anak, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Nah, jadi bagi yang di luar, ini salah satu pelajaran sejarah yang mesti kalian tahu. Kalau mungkin orang luar sering bertanya, siapa tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Provinsi Bengkulu? Salah satu pahlawan penting yang berperan di kemerdekaan yaitu Ibu Fatmawati. Karena beliau sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat kemerdekaan Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, sampai saat ini, bendera Sang Saka tersebut sebagai benda bersejarah yang berada di Museum Sejarah Indonesia. Jadi, bagi kalian lagi yang bertanya siapa sih tokoh atau pahlawan dari Bengkulu? Salah satunya yaitu Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden Soekarno dan juga merupakan salah satu penjahit bendera pusaka. Nah, kita masukin di ceritanya yaitu beberapa kisah-kisah mistis yang berada di wilayah kisaran rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu ini, yang membuat bulu kuduk kalian merinding gitu. Jadi kita sudah rangkum ada beberapa cerita sini, mungkin tidak banyak. Nah, juga bagi kalian memiliki kisah-kisah mistis tentang rumah pengasingan kediaman Bung Karno atau Ibu Fatmawati, bisa tulis di kolom komentar dan bahkan kita bawakan setelah ini. Jadi boleh kita katakan Presiden Bung Karno ini atau Bapak Proklamator Indonesia Bung Karno ini memiliki banyak kisah-kisah mistis yang dimana beliau memiliki banyak senjata atau benda-benda pusaka. Bahkan hingga saat ini jejak mistis Bung Karno bisa dirasakan di beberapa tempat. Salah satunya yaitu di rumah pengasingan Bapak Bung Karno ini. Dan juga ada teori-teori liar tentang Bapak Soekarno di YouTube yang mengatakan bahwa beliau masih hidup saat ini. Dan itu ada di beberapa channel YouTube yang bisa kalian cari sendirilah referensinya. Nah, mungkin itulah banyak kisah-kisah misteri tentang Bapak Bung Karno. Nah, untuk di rumah pengasingan Bapak Bung Karno di Bengkulu, itu pada saat malam hari, kadang sering terdengar suara pasukan bendera upacara gitu, atau pasukan paskibra, atau juga pasukan yang sedang melaksanakan upacara bendera. Bahkan sesekali terdengar suara orang yang mengikuti upacara pada saat malam hari. Mungkin bagi yang lewat, bisa tulis di kolom komentar kalau memang benar cerita ini benar adanya gitu. Nah, suara-suara hentakan kaki ini atau suara orang berbaris atau suara upacara ini itu paling populer
terdengar pada saat menjelang 17 Agustus, yaitu menjelang kemerdekaan. Jadi banyak suara orang seperti lagi upacara, baris berbaris, mungkin yang lain-lain juga. Mungkin yang lewat atau yang pernah mendengar bisa tulis di kolom komentar gitu. Dan juga suara lain sering terdengar berbunyi dari sumbernya dari kediaman Bapak Bung Karno ini, pengasingannya, yaitu tali keran sumur yang berada di hadapan beranda bagian belakang rumah. Itu sering kedengar. Jika suara itu muncul, biasanya diikuti oleh seperti aroma-aroma wangi, bau melati gitu, yang tajam menusuk hidung gitu. Mungkin bagi yang lewat atau yang berada di kompleks itu, bisa tulis di kolom komentar apabila cerita ini benar gitu. Nah, ini ada cerita dari salah satu warga yang tinggal di komplek belakang rumah Pak Bung Karno. Yaitu, dia mengaku tidak berani melintas gang belakang rumah tersebut pada saat ingin menuju jalan raya pada malam hari. Tepat di belakang rumah tersebut, dahulu pernah ada satu panggung di mana tempat para pemuda tergabung dalam sanggar seni Monte Carlo yang dipimpin oleh Bapak Bung Karno untuk melatih para pemain sandiwara, teater atau peran gitu. Nah, panggung yang dinamakan Gelanggang Remaja itu saat ini hanya tinggal puing-puing dan dipenuhi semat belukar. Pada bila malam hari, sering terdengar bunyi-bunyi orang berperan, suara-suara alat musik, bahkan suara orang lagi bermain musik. Nah, makanya Pak Hadi ini mengatakan, jika keluar malam saya lebih memilih jalan lain, meskipun jalan itu jauh, daripada mendengar suara aneh tersebut, kata Pak Hadi ini. Nah, ini kan kita kutip dari salah satu website yang ada di internet. Nah, apabila yang masih tahu dengan Pak Hadi, atau pernah juga mendengar cerita, atau pernah menjadi saksi bahwa di situ benar ada, tulis saja langsung di kolom komentar gitu. Kisah selanjutnya tak kalah menarik nih. Kisah selanjutnya datang dari salah satu petugas Satpol PP atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menjaga keamanan di wilayah komplek rumah pengasingan Bapak Bung Karno ini. Nah, dia ini yang tidak kita sebutkan namanya atau memang tidak ada namanya ini, orang yang paling tidak percaya dengan cerita-cerita mistis atau gaib. Nah, jadi beliau sering mencemooh orang apabila menceritakan tentang cerita-cerita mistis. Jadi beliau yang tidak percaya dengan cerita-cerita gaib atau cerita-cerita mistis. Jadi sampai pada suatu hari, beliau dikejutkan oleh salah satu makhluk atau sosok yang hampir keseluruhan tubuhnya berwarna hitam. Yang awalnya berbentuk atau berukuran sebesar jempol. Tapi lama-kelamaan itu membesar sebesar tiang bendera. Nah, maka dari itu, petugas Satpol PP ini langsung sakit setelah melihat sosok penampakan ini. Dan ini juga menurut penjaga rumah yang menjaga rumah kediaman Bapak Bung Karno ini. Terus salah satu kisah yang mungkin sekarang sangat berkembang nih di Provinsi Bengkulu, bahkan juga para pejabat sering mendengar cerita-cerita ini, yaitu kisah sumur bertua di rumah pengasingan Bung Karno. Nah, di kediaman Bung Karno ini memiliki salah satu sumur bertua yang airnya terus ada, tampak seperti sumur-sumur pada umumnya gitu. Jadi masyarakat Bengkulu, di kota Bengkulu, bahkan di luar kota Bengkulu juga di kabupaten-kabupaten lain yang sering berkunjung atau berwisata bertamasya ke rumah pengasingan Bung Karno ini percaya bahwa sumur tersebut itu merupakan sumur bertuah atau memiliki khasiat airnya, yaitu khasiat yang mengatakan bahwa setelah mencuci muka atau berwudu dengan air sumur tersebut bakal awet muda. Yang dipertegas lagi dengan foto-foto dari Bapak Bung Karno dan Ibu Fatmawati yang terpajang di dalam rumah itu masih tampak segar, bugar, awet muda. Menurutnya seperti itu. Nah, boleh dipercaya atau tidak cerita ini. Jadi cerita sumur bertua ini sudah tersebar tak hanya di masyarakat setempat seperti saya bilang tadi. Nah, jadi rumornya para pejabat-pejabat pemerintah sering datang untuk bercuci muka di sumur bertua ini dan juga sering melaksanakan ikhtiar politik. Mereka berwudu dan lantas sholat hajat di kamar Bapak Bung Karno. Jadi jangan heran ketika kalian berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu melihat ada orang yang lagi berwudu ataupun sholat di kamar Bapak Bung Karno. Di balik cerita bertua ini, air sumurnya ya menurut kita ya memang segar, apa itu lagi itu air. Air seperti pada umumnya gitu, cukup menyegarkan wajah setelah ditempa oleh sinar matahari gitu. Jadi sekali lagi sumur bertua ini kembali pada keyakinan diri masing-masing. Nah, jadi seperti itulah beberapa rangkuman cerita, mungkin tidak banyak, dari rumah pengasingan Bapak Bung Karno di Bengkulu. Bagi kalian yang memiliki cerita tentang rumah pengasingan Bapak Bung Karno, untuk menambahkan cerita ini, boleh tulis di kolom komentar dan nanti kita bisa berdiskusi. Dan juga bila kalian memiliki cerita-cerita menarik, mitos, legenda, ataupun cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, bisa kalian tulis di kolom komentar dan nanti kita bahas di episode selanjutnya. Dan juga, saya mau ngasih info nih, bagi kalian yang hobi main game, terutama game-game Android, yaitu game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile. Nah,
Bagi kalian yang mau top up Diamond UC, bisa top up di Kamal DM Store yang ada di Instagramnya. Nanti kita taruh di bawah. Kamal DM Store. Nah, harga dijamin tidak menguras kantong dan prosesnya tidak lama. Jadi bagi kalian para sultan-sultan yang ada di Provinsi Bengkulu atau di luar Bengkulu se-Indonesia, bisa langsung saja cek harganya di Instagram Kamal DM Store di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan ngaku sultan kalau belum top up di Kamal DM Store. Nah, cukup sekian untuk cerita legenda, misteri, atau mitos yang berada di rumah pengasingan Bung Karno. Sekali lagi, apabila kalian memiliki cerita, legenda, mitos, dan cerita rakyat yang berkembang di daerah kalian, di seluruh Indonesia, ataupun di Provinsi Bengkulu, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita riset dan kita bahas di Masih Misteri episode-episode berikutnya. Jadi, tetap sehat, jaga kondisi tubuh, patuhi protokol COVID-19. Dan ingat, remember, mystery is waiting. If you like more video like this, please click link below. And please subscribe like here. Remember, mystery is waiting.